Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar sobat sehat semua? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung di RSCM Kencana live in Instagram. Dan pada hari ini, hari Senin 20 Juli 2020, bersama saya Dr. Erwin akan memandu acara pada pagi hari ini selama sekitar 45-50 menit ke depan. Dan pada pagi hari ini kita akan membahas topik menarik mengenai tangani cedera pada tangan dengan tepat untuk tetap produktif dalam bekerja. Topik ini saya rasa mungkin cukup banyak menjadi perhatian ya, terutama di COVID ini. Pasti semua pengen tetap aktif, tapi gitu sepertinya. Dan bersama kita pada pagi hari ini juga sudah bergabung narasumber yang sangat kompeten di bidangnya, yaitu Dr. Wildan Latif, SPOT Konsultan. Selamat pagi, Dokter. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih dokter sudah bergabung bersama kami. Jadi saya sedikit perkenalkan bahwa Dr. Wildan Latif, SPOT Konsultan adalah dokter spesialis ortopedi dan traumatologi di RSUPN Dr. Cipto, Mangunkusumo, Jakarta. Dan beliau ini mengambil subspesialis dan khusus menangani bidang tangan dan operasi mikro atau microsurgery. Jadi sangat relevan sekali dengan topik kita pada hari ini. Dan nanti bagi sobat sehat yang ingin berpartisipasi, ingin mengirimkan pertanyaan atau penasaran, bisa melalui kolom komentar di bawah ini. Dan sedikit mengirimkan informasi bagi sobat sehat yang berada di luar Jakarta ataupun yang sedang stay at home, namun ingin tetap berkonsultasi dengan tim dokter kesayangan di RSCM. RSCM Kencana menyediakan layanan telekonsultasi, jadi bisa melakukan layanan konsultasi dengan tim dokter dari rumah menggunakan video call. Dan untuk appointment dan informasi lebih lanjut, sobat sehat bisa menghubungi WA Center RSCM di 0821 125 77929 atau call center RSCM di 1500 135. Dan juga RSCM Kencana menyediakan layanan screening COVID-19 melalui rapid test dan pemeriksaan swab PCR. Dan untuk appointment lebih lanjut juga bisa menghubungi WA Center dan call center di nomor tadi. Atau juga bisa mengakses profil kami di Instagram, yaitu di @rscm.kencana. Dan untuk informasi juga bahwa RSCM Kencana sudah merupakan zona hijau, tentunya dengan menerapkan protokol-protokol yang sesuai dengan anjuran pemerintah. Jadi jika sobat saya ingin kontrol, ingin berkonsultasi dengan dokter favoritnya di RSCM Kencana, bisa langsung datang saja dan sudah aman. Oke, karena sudah tersambung ya dengan Dr. Wildan, jadi dok, pada pagi hari ini kita akan membahas topik yang saya rasa cukup menarik dan cukup penting ya, yaitu bagaimana menangani cedera tangan dengan tepat agar kita bisa tetap produktif dalam bekerja. Jadi seperti kita tahu, tangan itu merupakan salah satu aset paling berharga lah ya dari tubuh kita, walaupun tidak semuanya berharga, tapi tangan itu merupakan salah satu yang paling dominan saya rasa untuk aktivitas, untuk bekerja, dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya ada orang dengan masalah pada tangan, tentunya akan menimbulkan penurunan quality of life yang cukup signifikan ya pada kehidupannya sehari-hari. Mungkin bisa kita mulai dengan Dr. Wildan bisa sedikit menjelaskan dokter ya, memberikan gambaran sebenarnya apa saja cedera pada tangan yang kira-kira harus menjadi perhatian bagi kita, dokter. Baik, terima kasih Dr. Erwin. Ya, betul sekali, saya setuju sekali dengan apa yang disampaikan oleh Dr. Erwin sebelumnya, bahwa memang tangan ini adalah aset kita, salah satu aset dari bagian tubuh kita yang sangat berharga terkait dengan produktivitas kita dalam bekerja. Ya. Apalagi dalam era digital, era industri 4.0 ini, kebanyakan pekerjaan itu bisa kita lakukan secara digital dan kita memerlukan tangan tentunya. Apalagi ditambah saat ini kita masuk dalam masa pandemi, di mana banyak pekerjaan kemudian dilakukan secara daring, ya, pekerjaan ataupun sekolah, banyak kegiatan lainnya yang dilakukan secara daring. Belum lagi dengan pekerjaan-pekerjaan yang spesifik khusus membutuhkan tangan, ya. Apakah itu pekerja behind desk, ya, ataukah itu musisi, ya. Kita tahu musisi banyak menggunakan tangannya, kemudian atlet, ya, juga banyak menggunakan, dan tentu banyak profesional-profesional lainnya yang menggunakan. Jadi
kesimpulannya memang aset tangan ini adalah aset yang sangat berharga dan kita harus tahu ya, harus paham bagaimana kemudian kita menjaga kesehatan tangan kita, terutama apabila kemudian terjadi cedera tangan. Nah, mungkin dari sini saya akan menjawab pertanyaan Dr. Erwin. Sebenarnya sejauh manakah atau bagaimanakah cakupan dari cedera tangan tersebut? Pertama, kita bisa bagi dua secara sederhana, yaitu cedera akut dan cedera akibat overuse. Ya. Nah, cedera akut ini, yang pertama adalah cedera akut. Cedera akut itu terjadi akibat cedera yang sifatnya energinya besar, ya, dan dalam satu waktu tertentu. Misalkan terbentur tangannya, terkilir, terkena benda tajam, ya, kemudian cedera-cedera lainnya, cedera dalam olahraga, ya, yang energinya energi besar. Sedangkan yang satunya adalah jenis cedera yang kemudian sifatnya overuse. Energinya tidak besar, energinya kecil, tetapi karena kegiatannya berulang kali, atau kita sebutnya sebagai repetitive use, ya, overuse, repetitive use. Karena berulang kali, walaupun energinya kecil, tapi kemudian akan menimbulkan kelelahan pada struktur-struktur di tangan, sehingga menimbulkan cedera. Nah, setelah kita bedakan dia akut atau dia overuse, golongan yang overuse, maka kita harus tentukan organ apa di tangan yang kemudian strukturnya cedera. Nah, ini yang sedikit agak kompleks dan harus benar identifikasinya, ya, karena kalau salah maka penanganannya akan salah dan kedepannya tentu keluhannya tidak akan cepat membaik, ya, malah cenderung salah penanganan begitu. Kita tahu tangan kita ini ya, mulai dari paling luar, dari kulit, ya, ada di ujung jari ada kuku, ya, kadang kuku pun bisa jadi masalah yang serius, ya, walaupun dia bagiannya kecil, paling ujung, ya, tapi kalau dia membuat sakit, maka seluruh aktivitas kita bisa sangat terganggu sekali dengan adanya sakit di bagian kuku misalkan begitu. Di dalamnya lagi nanti ada otot, ada tendon atau orang bilang urat, ya, ada syarafnya, ada tulang, ya. Satu-satu itu kemudian kita harus identifikasi di mana. Dan biasanya cedera di salah satu bagian tangan ini kemudian nanti bisa akan mempengaruhi fungsi dari tangan, maksudnya misalkan jari telunjuk gitu ya yang sakit, maka biasanya jari di sebelahnya pun akan ikut terganggu, ya. Jadi itu setelah kita tahu apakah cederanya akut, saya ulang lagi sedikit, atau cederanya jenis yang overuse, maka kita harus tentukan, identifikasi apakah ini ototnya, kulitnya, kukunya, saraf, tulang, baru kemudian kita bisa lakukan penanganan yang tepat. Begitu Dr. Erwin. Baik dokter, terima kasih dokter. Nah, berarti memang walaupun tangan itu hanya kecil gitu dok ya, tapi saya rasa isinya tuh kompleks sekali gitu dok ya. Jadi mungkin penting bagi pendengar kita nih, sobat sehat kita, untuk sebelum datang ke dokter mungkin harus tahu dulu ya kira-kira mekanismenya gimana nih bisa terjadi cedera gitu. Jadi apakah tadi akut atau tadi misalnya karena repetitif ya, mungkin kira-kira repetitif yang seperti apa nih yang kira-kira bisa jadi perhatian? Baik, kalau gitu kita mulai dengan cedera jenis overuse dulu atau repetitive injury ya, Dr. Erwin. Jadi yang repetitif ini biasanya overuse. Nah ini banyak sekali sering terjadi pada pekerja-pekerja atau profesional dengan pekerjaan tangan yang monoton, sifatnya monoton. Yang pertama behind desk, ya. Nah untuk pekerja behind desk ini biasanya mereka banyak berhadapan dengan komputer dalam waktu yang lama. Dengan tangan itu berpangku di mejanya, kemudian mengetik, ya. Nah, ini akan ada tekanan di daerah telapak tangan, ya, bagian
sebelah sini. Ya, dan di sini ada saraf, ini salah satu contohnya dan yang paling sering terjadi di sini ada saraf medianus namanya. Dan ini akan menyebabkan apa yang kita sebut dengan carpal tunnel syndrome. Apa saja kemudian gejalanya? Gejalanya adalah sering kesemutan, ya, sering kesemutan, dan apabila ini berlangsung berulang kali, akhirnya bisa menyebabkan rasa nyeri di hampir semua jari tangan kita, terutama jari telunjuk, jari tengah, dan jari manis, ya, terutama di situ. Kesemutan yang disertai rasa nyeri atau kebas, ya, biasanya. Nah, ini yang disebut dengan CTS atau carpal tunnel syndrome, akibat kita bekerja terlalu lama dengan tangan posisi seperti tadi yang saya jelaskan, kemudian terjadilah penekanan saraf yang berulang kali. Nah, tentu ini harus diatasi dengan cara paling bagus adalah prevensi atau pencegahan, yaitu dengan stretching, ya, setiap 1 jam sampai atau setiap 2 jam gitu ya, agar apa? Agar penekanan sarafnya itu bisa pulih kembali terlebih dahulu, ya. Kita stretching, kita gerakkan tangan kita berulang kali sampai rasa kebasnya hilang, dan kemudian aliran darah pun bisa lebih baik. Itu salah satu contohnya CTS. Kemudian cedera lain yang sifatnya repetitif itu misalkan nyeri di daerah ibu jari, pangkal ibu jari di sebelah sini, ya. Biasanya ini saya paling sering ketemu pasien yang banyak kegiatan di tangan atau ibu-ibu yang baru melahirkan. Kita tahu bahwa daerah sini tuh sering dipakai untuk menggendong anak, menaruh kepala bayinya, gitu ya, sehingga berulang kali kejepit dan mengakibatkan radang. Nah, kalau di sini ini ada saraf, ya, tapi lebih sering yang radang adalah tendon, ya, atau urat gitu. Sehingga kalau dia menggerakkan ibu jari ini rasanya sakit sekali di pangkalnya. Ya, itu yang kita sebut dengan de Quervain, ya. Sekali lagi, hal-hal yang repetitif seperti ini sesungguhnya adalah sesuatu kelainan atau sesuatu masalah yang harusnya bisa dicegah, ya, dengan prevensi, yaitu tadi dengan stretching misalkan, ya. Kita tidak boleh terlalu lama melakukan kegiatan yang monoton sifatnya. Kalaupun kita lakukan itu dan kemudian timbul gejala seperti nyeri atau kesemutan, maka itu adalah salah satu cara tubuh kita untuk memberitahu kepada kita sendiri bahwa ini sudah overuse, ya. Organ kita sudah terlalu lelah, sehingga dia kasih tahu dengan cara sakit, dengan cara kebas, dengan cara kesemutan. Artinya memang kita tidak boleh paksakan diri, ya. Kita harus istirahatkan tangan kita, lakukan stretching, apakah kemudian dihangatkan, kompres hangat, kemudian atau minum obat misalkan sampai dia relief terlebih dahulu atau pulih terlebih dahulu, baru kemudian kita bisa bekerja. Dan masih banyak lagi sebetulnya, ya. Tadi kemudian ada lagi yang kita sebut dengan trigger finger. Ini saya sebut beberapa yang sering, ya. Carpal tunnel syndrome tadi, kesemutan di 5 jari, kemudian nyeri di pangkal ibu jari, namanya de Quervain. Kemudian satu lagi adalah trigger finger, jari pelatuk, ya. Kadang setelah bekerja atau pada saat bangun tidur pagi-pagi itu rasanya kaku jari-jari, dan kemudian seperti pelatuk, ya. Jari kita kalau digerakkan membuka menutup itu seperti ada yang mengganjal, menahan, letuk. Pada awalnya mungkin tidak menimbulkan rasa nyeri, tapi lama-kelamaan kalau tidak ditangani dengan baik, nyerinya muncul, ada terjadi peradangan. Lama-kelamaan lagi ketika kita tidak tangani dengan baik, maka yang terjadi adalah locking, ya. Dia akan terkunci, ya. Misalkan jarinya menekuk bisa, ya, tapi kemudian tidak bisa diluruskan atau kebalikannya.
diluruskan tapi tidak bisa menekuk secara full karena dia fasenya sudah locking, sudah terkunci. Nah, ini adalah akibat pemakaian jari tangan yang terlalu sering atau tanpa istirahat. Biasanya akan terjadi trigger finger seperti ini. Dan sekali lagi, sama seperti cedera-cedera tangan yang sifatnya repetitif atau overuse ini, prevensi adalah yang terbaik. Ya, maka istirahatkan. Ya, kalau ketika sudah menimbulkan gejala, istirahatkan. Bisa dikompres air hangat terlebih dahulu, bisa dibantu dengan obat anti radang, ya, kemudian stretching, ya, baru kemudian kalau sudah baik bekerja lagi. Jadi harus diatur bagaimana polanya agar tidak terjadi yang namanya overuse. Nah, kalau memang sudah terjadi fase yang kita bilang istilahnya irreversible, artinya gejalanya tidak bisa membaik, ya, maka mungkin perlu dilakukan pengobatan-pengobatan metode yang lain. Ya, mulai dari tadi bisa minum obat secara oral, yang kedua bisa dilakukan injeksi, ya, obat anti radang. Nah, injeksi ini sifatnya lebih langsung ke daerah yang cedera, ya, makanya efeknya biasanya lebih cepat didapat. Ya, pasien-pasien sih biasanya lebih suka kemudian dilakukan injeksi. Dan kemudian cara yang paling terakhir, apabila tidak ada perbaikan di gejala, maka bisa dilakukan operasi kecil. Ya, tentunya ini kita tidak berharap sampai ke sana. Tapi kalau memang sangat dibutuhkan sekali, maka memang operasi adalah salah satu jawabannya. Kembali lagi mengenai injeksi, Dr. Erwin, injeksi ini harus yang penting diketahui oleh para pemirsa adalah tidak boleh dilakukan terlalu sering, ya. Kira-kira setahun mungkin 3-4 kali saja dalam rentang waktu yang cukup, tidak boleh berdekatan. Kenapa? Karena injeksi ini ada efek sampingnya, ya. Kadang injeksi yang dilakukan dilakukan terlalu sering dalam jangka waktu yang sangat singkat satu dengan yang lainnya, itu bisa menyebabkan putusnya tendon atau kulitnya menjadi berbeda warna, ya, kita sebutnya atrofi. Malah jadi berbahaya, Dok, ya? Malah jadi merugikan pasien. Ini yang harus hati-hati, bahwa injeksi atau suntik itu kemudian ada rambu-rambunya juga. Nggak bisa kemudian kita terlalu sering untuk dilakukan injeksi. Nah, kira-kira itu gambaran yang repetitif, Dr. Erwin. Oke. Sebelum kita lanjut, mungkin sedikit saya sapa dan saya informasikan juga pada sobat sehat kita yang sudah join nih, ya, bahwa pada pagi hari ini topiknya mengenai cedera pada tangan, bagaimana kita menanganinya dan bagaimana kita tetap produktif dalam bekerja. Jadi tadi mungkin beberapa sudah ada pertanyaan seperti dokter terkait cedera tangan, tapi mungkin buat yang baru saja join, ya, bisa catch up sama topiknya. Dan ini sudah ada pertanyaan, dokter, mungkin karena tadi sudah membahas terkait overuse, ya. Salah satunya gejalanya adalah tadi kesemutan, ya, dokter, ya. Dan dokter juga sempat mencetuskan mengenai stretching, ya. Nah, tadi ada sobat sehat kita yang menanyakan sebenarnya gerakan stretching seperti apa nih, dok, yang recommended nih untuk menangani masalah-masalah tadi yang dokter sebutkan. Iya. Baik, jadi untuk sindrom carpal tunnel atau carpal tunnel syndrome tadi, itu letaknya adalah di daerah pergelangan tangan, Dr. Erwin. Ya. Jadi apa yang kita lakukan adalah tentu stretching di daerah pergelangan tangan yang pertama. Ya, kita bisa lakukan stretching seperti biasa, seperti ini, ya, atau sebaliknya, ya, atau sebaliknya. Kemudian dihitung selama 20 hitungan, ya, dan dilakukan diulang selama beberapa kali. Nah, kedua adalah kemudian kita bisa lakukan untuk menggenggam tangan dan kemudian melepaskannya. Nah, ini juga bisa kita lakukan 20 kali hitungan, ya, kemudian diulang selama beberapa kali. Jadi yang terjadi adalah ketika terjadi kompresi
atau tekanan pada saraf kita di sini, saraf medianus, ya, maka yang kalau terjadi tekanan, saraf itu seperti tercekik ya, aliran darahnya berkurang di situ, atau kita sebutnya iskemia. Maka kemudian muncullah gejala-gejala yang khas dengan gejala penekanan saraf, kesemutan, seperti ketusuk-tusuk jarum, kemudian nyeri kesetrum, gitu ya. Maka yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita menghilangkan cekikan itu, ya, atau tekanan itu, yaitu ya kita harus lepaskan tangan kita dari posisi yang monoton tertekan tadi. Yang kedua, kita bantu dia dengan muscle pumping atau pumping dari otot-otot di sekitar tangan, ya, yaitu tadi dengan stretching, kemudian dengan menggenggam, melepas seperti yang tadi saya perlihatkan. Dengan begitu, yang diharapkan adalah pumping dari pembuluh darah itu akan berjalan sehingga oksigen yang dibawa darah itu bisa kemudian membuat saraf yang tercekik atau kekurangan oksigen lagi kemudian bisa pulih kembali. Seperti itu, Dokter Erwin. Oke, jadi mungkin rekomendasinya untuk membuka mengepal begitu dokter ya, dan stretching tangannya mungkin kayaknya lebih banyak pada yang sering bekerja di depan laptop tuh dok ya. Betul. Jadi di sela-selanya seperti itu disempatkan untuk di stretching biar tidak terlalu atau tidak memicu nyeri terjadinya carpal tunnel tadi ya. Ya. Nah ini secara umum memang tidak hanya untuk tangan ya, tapi kan kita juga ketika posisi duduk ada punggung kita, kaki kita, ya lutut kita. Makanya kemudian stretching di sela bekerja ini sangat dianjurkan. Ya bahkan sudah menjadi salah satu program Germas yang dicanangkan oleh Kemenkes kita. Oke dok, saya rasa sangat menjawab sekali ya. Dan mungkin beberapa dari sobat sehat kita ini ada yang sudah mengalami kesemutan dok. Jadi kalau tadi memang utamanya kan preventif dok ya. Tapi kalau misalnya memang sudah terjadi, kira-kira apakah efek dari, dan dokter sempat mencetuskan mengenai suntik ya tadi. Apakah tadi suntik itu sudah menjadi tata laksana yang prioritas dok? Maksudnya apakah sudah menjadi tata laksana utama atau apakah langsung ke operasi saja? Kalau misalnya memang sudah gagal, jika kita lakukan preventif atau konservatif seperti itu, apakah langsung suntik saja atau masih ada porsinya untuk operasi, dok? Begitu. Baik, jadi saya setuju sekali bahwa prevensi atau tindakan pencegahan adalah yang paling utama, ya. Sehingga kalau bisa nggak perlu berobat gitu ya, dan itu bisa sebenarnya ini adalah masalah-masalah yang bisa diselesaikan sendiri. Kadang kitanya saja yang agak sulit menahan diri untuk kemudian tetap bekerja secara terforsir begitu. Nah, namun kalau memang keadaan memaksa, maka kemudian gejalanya tidak berkurang atau kita sebut tadi irreversible, ya, maka kemudian tadi saya bilang kita bisa mencari pengobatan. Dan yang direkomendasikan secara medis adalah tentu yang pertama bisa dengan obat-obatan minum atau obat-obatan injeksi. Yang injeksi sifatnya lebih langsung, lebih cepat. Ya. Nah ini sangat tergantung dengan kondisi pasien, demand pasien. Ya, kalau pasien memang merasa butuh cepat untuk pulih, ya, walaupun sebenarnya pulih bertahap pun bisa tanpa suntik, maka suntik adalah salah satu jalan kemudian untuk mendapatkan hasil yang lebih cepat. Tapi tidak semuanya juga, ya, pengalaman saya juga tidak semua. Karena kalau dia terlalu lama ya menahan rasa sakitnya atau gejalanya itu dibiarkan terlalu lama, pengalaman saya kalau yang pasien-pasien 3 bulan itu dibiarkan saja tanpa adanya perubahan pola, ya tetap seperti itu, perubahan pola kerja, ya maka biasanya disuntik pun tidak bisa mengurangi seluruh gejalanya, gitu. Mungkin membaik tapi tidak bisa mengurangi seluruh gejalanya. Ya, maka ini pentingnya kemudian kita mengukur diri kita. Ya, kalau memang gejalanya ini sudah tidak bisa hilang, ya kira-kira 2 bulan, 3 bulan, maka saya sarankan untuk berobat. Supaya apa? Supaya tidak masuk ke dalam tahap yang irreversible atau gejalanya tidak bisa pulih secara sempurna, gitu.
Bahkan ada beberapa pasien yang kemudian sudah terlalu lama, sudah setahun, 2 tahun, ya, maka kemudian kita harus lakukan operasi. Ya. Tapi yang kita edukasi bahwa operasi ini kita lakukan supaya ini tidak bertambah parah gejalanya. Ya. Kadang memang kita tidak bisa janjikan ini akan hilang 100%. Tapi adalah bagaimana supaya tidak bertambah parah dari kondisi yang sudah 1 tahun. Kita bayangkan ya, saraf itu tertekan di situ selama setahun, ya, okay. Kejepit selama setahun gitu. Dan itu memang nggak hanya overuse saja, Dokter Erwin, ya. Kadang kita pernah kecelakaan, ya, mungkin pernah patah tulang di daerah pergelangan tangannya, ada tulang yang menonjol. Tulang yang menonjol itu bisa kemudian menekan saraf yang tadi, sehingga bisa menyebabkan carpal tunnel syndrome juga. Kondisi yang lain, kehamilan. Nah, kalau kehamilan ini biasanya selesai hamil, maka gejalanya hilang. Ya. Yang lain lagi adalah penyakit gula atau diabetes mellitus. Ya. Biasanya kalau gulanya terkontrol, maka keluhannya juga akan terkontrol. Jadi, sekali lagi, kita harus bedakan sebetulnya dengan baik penyebab-penyebabnya juga. Gitu. Tidak semuanya repetitif, tapi juga karena ada kondisi-kondisi sistemik yang tertentu. Gitu. Ya, jadi berarti memang sangat bergantung sekali, dokter, ya, dengan kondisi pasien saat datang, ya, dan tentunya juga dengan sudah berapa lama onset yang terjadi, ya. Karena kalau misalnya sudah terlalu lama, mungkin ya teknik-teknik yang konservatif mungkin sudah dicoba dan efeknya mungkin lebih sedikit, ya, dok, ya. Kesuksesannya seperti itu, ya. Terkait sama, ya, bagaimana, dokter? Ya, silakan, Dokter Erwin, dilanjutkan. Ya, terkait dengan itu tadi dokter sempat menyampaikan ada tulang, ya. Jadi bukan hanya saraf, tadi sempat singgung saraf, sudah ada saraf di tangan, ada tendon juga tadi, dan tadi dokter menyampaikan ada terlibatan tulang mungkin terjadi terutama daerah pergelangan tangan, ya. Nah, terkait itu ada pertanyaan juga nih dari sobat sehat kita, akun indra.ridwan.yusuf, bahwa anaknya ini umur 5 tahun mengalami patah pada pergelangan tangan, ya, sekitar 2 bulan lalu, dan saat itu sudah dilakukan pemasangan gips, dokter. Dan saat ini sudah lepas gips, tapi lengannya sepertinya tidak lurus nih, menurut pengakuan orang tuanya nih, Pak Indra. Nah, kira-kira bermasalah tidak, dan apakah bisa kembali normal dan kembali kuat tidak tangannya, ya? Baik, jadi pertanyaannya menarik sekali, dan ini memang sering terjadi, ya. Yang perlu diketahui pertama kali adalah ketika terjadi patah tulang pada anak-anak, maka yang paling banyak adalah dilakukan metode gips. Kenapa? Karena patah tulang pada anak-anak sesungguhnya penyembuhannya sangat baik sekali, ya. Kadang kita tidak perlu sampai lakukan operasi. Banyak kasus tidak dilakukan sampai operasi menyayat gitu, ya, atau pasang pen di dalam. Cukup dilakukan gips. Nah, memang salah satu tanda ketika tulang itu sudah sembuh, menyambung, kadang dia sedikit membenjol atau sedikit ada pembesaran di area tulang yang patah, ya, karena di situ kan tumbuh tulang-tulang baru, tulang muda baru, sehingga terlihat membenjol. Nah, kadang ini yang sering disalah fahamkan oleh pasien atau keluarga pasien seperti bengkok. Ini poin pertama nih. Padahal itu adalah memang proses penyembuhan yang dalam waktu selanjutnya dalam waktu setahun atau 2 tahun kemudian dia akan ada proses yang namanya remodeling, ya, maka tulangnya akan mengempis, ya, kemudian bengkoknya akan hilang, begitu. Kecuali satu hal, kalau memang bengkoknya itu sudah lebih dari ukuran yang acceptable atau diterima, ya. Kalau misalkan pergelangan tangan, ya, bengkoknya lebih dari misalkan 10 derajat atau 15 derajat, ya mungkin diperlukan koreksi, misalkan seperti itu. Nah, ini yang harus diperiksakan ke dokter ortopedi, ya, untuk menentukan. Tidak bisa ngukur sendiri, dok, ya?
Harus Betul. ke Apakah dokter ini ya. betul atau ke dokter yang menangani atau yang memasang gipsnya ya, ditanyakan apakah ini acceptable atau tidak. Kalau itu acceptable, orang tua pasien tidak perlu khawatir karena sekali lagi apa namanya, penyembuhan patah tulang pada anak itu sangat baik sekali. Apalagi umurnya masih muda ya, di bawah 7 tahun ya, remodelingnya itu bagus sekali. Tapi kita mulai berhati-hati untuk anak-anak di atas umur 10 tahun karena kemampuan remodelingnya itu tidak sebaik di bawah 10 tahun. Ya, jadi apa potensi remodelingnya atau range acceptable-nya untuk di atas umur 10 tahun itu akan lebih sempit sehingga kadang diperlukan apa namanya, tindakan yang lebih apa manipulatif atau invasif gitu. Jadi coba konsultasikan lagi, tapi kalau kira-kira itu masih acceptable, kita nilainya dari ronsen ya Dokter Erwin ya, kelihatan tuh Betul. kan tulangnya bengkoknya berapa derajat ya, alignmentnya. Kemudian kalau memang itu acceptable, maka orang tua tidak perlu khawatir karena nanti akan kembali normal. Oke. Demikian. Jadi sudah menjadi salah satu warning ya dokter, mungkin untuk dibawa ke dokter gitu. Jadi mungkin jangan mengukur sendiri di rumah ya dokter ya. Nanti kalau bingung sendiri nanti malah jadinya tidak tertangani secara maksimal. Mungkin terkait dengan patah tulang tadi dokter ya. Mungkin ini pertanyaan klasik sepertinya saya rasa terkait dengan urut dokter. Ya, jadi mungkin bukan hanya pada pergelangan tangan ya, tapi juga pada jari-jari atau mungkin tulang-tulang tangan yang lain. Kira-kira kan memang mindset masyarakat kita ini memang banyak yang masih menganut urut dokter ya, tanpa dibawa ke dokter. Kira-kira bagaimana tanggapan dokter mengenai problematika ini dokter? Kira-kira adakah tanggapan bagaimana kita menangani mindset dari masyarakat kita ini dokter? Iya, baik. Jadi memang sebetulnya patah tulang ini adalah kasus yang sudah lama ya, sudah lama adanya gitu ya, dan sudah ada terbentuk kebudayaan tersendiri di masyarakat kita. Betul, gitu. betul. Terutama adalah yang apa namanya tertanam dalam pikiran masyarakat kita adalah kalau patah tulang itu kemudian operasi mahal dan operasi itu resikonya tinggi gitu ya. Bisa apa macam-macam lah pikirannya yang buruk-buruk gitu. Tapi sesungguhnya tidak seperti itu ya. Karena ketika terjadi patah tulang, maka satu, belum tentu dilakukan operasi. Masih ada banyak alternatif lain. Tentu kalau kami pakai gips gitu ya, untuk kemudian meluruskan tulang yang apa namanya bengkok akibat patah, ya, sehingga tulang tersebut bisa sembuh dalam posisi yang baik. Sebetulnya itu yang jadi apa namanya kata kuncinya adalah kita untuk kasus patah tulang yang dijadikan target utama adalah tulang bisa menyambung dalam posisi yang baik ya, karena yang kita perlukan tidak hanya tulang menyambung tetapi posisi yang baik itu juga kita perlukan. Supaya apa? Supaya fungsi kita misalkan di tangan ya itu bisa kembali normal ya. Seperti saya bilang tadi, satu keluhan saja, misalkan ada patah tulang di jari telunjuk ya, maka ini kemudian dia akan menderita atau menyebabkan keluhan tidak bisa menggenggam secara full ya, maka ini akan sangat mengganggu tangan kita ya. Untuk jari telunjuk ada lagi fungsi pinching, misalkan fungsi menjepit begini ya. Kalau kita ada masalah di jari telunjuk kita, maka kalau kita rasakan kita pinch, lakukan gerakan menjepit dengan jari manis atau jari tengah misalkan, itu kan sangat berbeda dengan jari telunjuk. Kekuatannya ya feelingnya akan berbeda. Atau misalkan jari
kelingking sekalipun, ketika terjadi masalah di jari kelingking, ya, maka coba kita rasakan bagaimana menggenggam satu benda dengan jari kelingking dan dibandingkan dengan tanpa jari kelingking, maka genggamannya akan jauh berbeda, ya. Bahwa setiap jari di tangan kita itu memiliki perannya masing-masing dan sangat penting. Itu yang harus dijaga. Nah, kembali lagi, apa yang terjadi kalau diurut? Patah tulang sendiri itu sudah mengakibatkan bengkak atau pecahnya pembuluh darah di sekitar tulang. Biasanya tidak hanya tulang saja yang terluka, tetapi otot-otot di sekitar tulang pun juga ikut terluka. Kadang kulit pun terluka sehingga kita sebutnya patah tulang terbuka. Ya, dan ini sangat berbahaya kalau tidak ditangani dengan tepat. Nah, kondisi yang bengkak akibat patah tulang tersebut akan diperparah dengan dilakukannya pemijatan atau urut, ya, sehingga yang tadinya bengkak semakin bengkak. Kondisi yang semakin bengkak ini yang akan menekan semua struktur di daerah di sekitar tempat yang bengkak tadi. Seperti tadi yang kita bahas ada penekanan saraf, ya, itu terjadi. Ini pun bisa terjadi akibat urut atau pemijatan. Sarafnya tertekan, dan yang lebih bahaya lagi kemudian kalau pembuluh darahnya ikut tertekan sehingga aliran darahnya tidak lancar. Nah, ini yang kemudian sering, ya, kalau di RSCM ini sering datang pasien seperti ini, bekas diurut 1 hari, 2 hari, 3 hari, dibebat dengan kencang sekali, aliran darah turun sampai sini tangannya sudah kehitaman. Dan pasien-pasien seperti ini kemudian bisa berakhir dengan amputasi karena telah mengalami kematian jaringan. Tentu ini yang sangat kita tidak inginkan, dan ini sangat bervariasi umurnya, dari mulai anak-anak sampai orang dewasa itu ada kasus seperti ini. Maka saya menghimbau untuk kemudian mempertimbangkan kembali untuk metode pengurutan ini, gitu. Yang terbaik adalah ketika terjadi patah tulang dimanapun, maka buat tulang tersebut diam, ya, sehingga pembengkakannya tidak bertambah. Makanya kita istilahnya ada fiksasi, ya, tulangnya kita fiksasi, apakah dengan bidai, apakah dengan gips sementara, ya, atau bisa juga dengan pen. Dan tentu masing-masing ada indikasinya, ada ketentuannya, begitu, Dr. Erwin. Oke. Jadi mungkin bagi sobat sehat ini sudah pada jelas sepertinya ya, bahwa mungkin sebaiknya slogan kita tuh jangan main-main sama tangan ya, Dok, ya. Karena kadang-kadang tuh dianggap simpel, tapi ternyata kompleks dan komplikasinya bisa berbahaya, justru malah jadi membuat pasien tidak bisa bekerja lagi gitu, Dok, ya. Betul. Saya seperti begini, dan itu saya sangat setuju. Misalkan saya pernah ada pasien, itu dia terluka, terkena benda tajam di salah satu jarinya, ya, kalau nggak salah di jari tengah atau jari manis gitu ya. Dan dia hanya datang ke klinik, kemudian dilakukan penjahitan gitu, ya. Kemudian setelah beberapa lama kemudian terjadi kekakuan di jari yang luka tersebut, dan kemudian fungsi menekuknya itu hilang di salah satu jarinya, ya, tangan kiri. Hobinya pasien ini adalah bermain gitar, ya. Ini hobinya hobi yang cukup serius gitu ya. Nah, mengarah ke profesi, mengarah ke profesi, dan kemudian karena kondisinya seperti ini, pasien ini tidak bisa lagi bermain gitar, ya, dan kemudian datang berobat, ya, kita lakukan pemeriksaan, dan ternyata memang ada putus tendon atau putus urat gitu ya. Putus urat inilah yang kemudian fungsi satu jari, ya, untuk pemain gitar satu jari akan sangat berarti sekali, ya. Ada kunci yang tidak bisa dimainkan kemudian ya, kemudian gerakan-gerakan jari lain pun akan sangat terganggu gitu. Dan ketika ini sudah, ya, untungnya belum terlalu lama, ya, sehingga masih kita bisa perbaiki. Dan tentu kalau seperti ini harus operasi, ya, karena tendon yang putus itu harus disambung. Sifatnya kan mekanik, ya. Sesuatu yang sifatnya mekanik itu seperti tulang, kadang harus dilakukan penanganan yang sifatnya juga mekanik, ya. Ada yang putus, ya, harus disambung, harus dijahitkan gitu.
Kalau tulang tentu kita tidak bisa dijahitkan, kita harus tahan dengan sesuatu yang juga keras, harus kita topang dengan sesuatu yang keras seperti gips misalkan atau pen gitu ya. Tapi kalau yang jaringan lunak kita bisa jahitkan agar fungsinya dapat kembali. Baik dokter. Dan tadi berarti memang penanganannya juga kompleks ya dok ya. Dan kita tidak boleh remehkan ya, tidak boleh remehkan juga masalah pada tangan. Dan kira-kira kalau misalnya ada pasien dengan putus tendon gitu dok ya, putus urat ya, itu apalagi dengan kasus yang dokter bilang tadi gitaris ya, kira-kira pertanyaan berikutnya adalah kapan bisa kembali dokter seperti aktivitas seperti normal. Nah itu kira-kira bagaimana tepatnya kita gitu. Nah, ini jadi saya masuk lagi. Kalau tadi di awal, Dr. Erwin, saya jelaskan bahwa ada dua macam. Ada cedera yang sifatnya akut dengan energi yang besar, ya seperti tadi cedera benda tajam atau jatuh dengan hentakan yang keras gitu ya. Ada juga yang repetitif. Nah, sekarang kita coba bahas yang sifatnya akut atau energinya besar, seperti cedera benda tajam tadi. Nah, kalau cedera benda tajam tadi itu harus dipastikan apakah ada struktur yang putus akibat benda tajam tadi, ya. Itu pertama. Kenapa? Karena ketika ini ditangani lebih cepat pada saat kejadian, nanti hasilnya akan jauh lebih baik dibanding ketika dia kemudian datang itu setelah 2 bulan, 3 bulan, setahun, 2 tahun, ya. Itu akan sangat sulit sekali. Penanganannya akan lebih sulit. Ya, penanganannya bukan tidak sangat lebih sulit, dan hasilnya yang didapat itu berbeda ketika kita jahitkan pada saat itu awal kejadian gitu ya. Kenapa? Karena kalau sudah 2 bulan 3 bulan maka struktur normalnya itu sudah berubah bentuk semuanya. Jadi nanti latihannya akan lebih berat ya, kadang akan disambung, sudah kita sambung, tetapi mungkin fungsi menekuknya tidak bisa full. Fungsi jarinya lurus itu juga tidak bisa full, gitu. Ya, ini jadi yang penting adalah bagaimana kemudian kita bisa menangani dengan cepat secara di awal waktu setelah kejadian sehingga hasilnya lebih baik, begitu. Dan tentu kadang tidak hanya satu struktur saja yang bisa putus, Dr. Erwin. Kalau benda tajam, kemudian energinya keras, mungkin bisa seluruh jarinya putus, ya. Dan itu kita bisa lakukan di sini untuk penyambungan jari atau penyambungan tangan, misalkan, itu kita bisa lakukan menghindari amputasi, ya. Itu RSCM mampu melakukan operasi penyambungan jari atau tangan. Yang kita ada timnya, kemudian nanti akan dilatih ya. Kemudian kalau yang lain adalah kalau misalkan tulang, tentu ya kita juga harus misalkan pasang pen ya, kemudian kita jahit struktur-struktur yang harus dijahit. Kira-kira seperti itu. Berarti baik dokter, berarti untuk penanganan akut sendiri ya, tadi kasus akut berarti juga sebaiknya ditangani secara akut ya, secara segera ya, karena betul. sangat terkait dengan mungkin kita bilangnya prognosis ya, atau nanti kelanjutan pasiennya apakah nanti hasilnya bagus atau tidak gitu. Iya, betul. Nah, kemudian mungkin tadi terkait dengan rehabilitasinya dok ya, jadi rehabilitasi pasca operasi kah atau pasca penyambungan tendon kah, penyambungan urat kah, kira-kira berapa lama dokter, dan bagaimana kita mencapai goalnya? Tentu saja bagi pasien kan kembali seperti setidaknya hampir normal ya, sepertinya kekuatannya atau gerakannya. Nah, kira-kira apa saja itu dok rehabilitasinya? Ya, jadi memang ketika terjadi cedera pada tangan, apapun itu bentuknya, kalau memang biasanya kita akan bekerja sama dengan tim dari rehabilitasi medik. Bagaimana kemudian tangan kita ini atau anggota tubuh badan yang lain itu bisa kembali fungsinya. Kita harus usahakan sampai 100% normal, Dr. Erwin, ya. Bukan hanya mendekati normal, tapi kita harus usahakan sampai 100% normal. Bisa kembali
produktif, bekerja seperti biasanya. Dan itu tidak hanya bergantung pada penanganan dari dokter saja. Itu yang harus dicatat ya, bahwa kemudian tekad pasien, keinginan pasien untuk sembuh, ya, untuk latihan secara rutin bisa dipandu oleh tim dokter, ya, termasuk dari rehabilitasi medis, itu tentu nanti akan memberikan hasil yang bisa 100% normal, ya. Yeah. Ada bentuk rehabilitasi atau pemulihan yang sifatnya latihan, exercise. Kemudian ada juga yang ditambah dengan modalitas-modalitas tertentu yang sifatnya suportif untuk latihan gerakan tadi. Ya, kalau untuk latihan tentu kita melatih gerakannya bisa kembali seperti semula, semua gerakan. Ya, misalkan kalau di tangan ini banyak gerakannya. Ya, ada gerakan menekuk atau menggenggam, kemudian meluruskan jari. Ya, ada yang merapatkan jari, kemudian melebarkan jari. Ya, kemudian menekuknya pun ada macam-macam, ya, seperti ini atau menekuk seperti ini. Ya, kemudian untuk jempol itu pun dia sendiri, ya. Ada yang merapat, melebar, kemudian ada yang ke depan seperti ini. Ya, jadi macam-macam. Latihannya memang harus detail, harus istilahnya kalau orang Jawa telaten. Ya. Kemudian baru ditambah dengan modalitas lain yang biasanya dilakukan oleh teman sejawat dari rehabilitasi medis, yaitu bisa kemudian dengan menggunakan ultrasound atau TENS atau modalitas thermal, ya, yang untuk membantu healing atau penyembuhan dari struktur yang kita perbaiki. Jadi dengan tim multidisiplin seperti ini itu sangat mungkin, ya, dan kita sangat yakin pasien bisa kembali fungsinya dengan baik. Oke, baik dokter, berarti cukup jelas ya, jadi beberapa exercise yang bukan hanya penting buat sobat sehat adalah bukan hanya tugas dokter saya rasa dan juga tugas rehabilitasi medik, tapi juga pasien harus aware gitu dok ya, bahwa dia harus latihan seperti itu untuk mengembalikan sendiri fungsi tangannya. Gitu. Dan mungkin sedikit ada pertanyaan tadi, mungkin agak kembali ke awal. Tadi kan memang banyak struktur di tangan dokter ya, ada tendon, atau urat, ada saraf, ada tulang. Kira-kira untuk yang belum paham nih, kira-kira ada cedera pertama, katakanlah mungkin tertimpa atau terjepit. Nah, bagaimana kita tahu yang mana struktur yang kena dokter? Iya. Bagaimana membedakannya? Jadi, baik, pertanyaannya sangat baik sekali. Tentu tentu ketika terjadi cedera, kita yang paling awal adalah diri kita sendiri yang menangani cedera tersebut atau orang-orang sekitar kita. Apa yang bisa kita lakukan pertama kali, ya, ketika misalkan terkilir atau tertimpa sesuatu tangannya, ya, maka kalau tidak ada luka terbuka, ya, kita bisa perhatikan dulu tangan kita, apakah ada kelainan bentuk atau tidak. Gitu. Kalau ternyata ada seperti bengkok atau kelainan bentuk yang cukup ekstrim, maka hampir pasti itu patah atau dislokasi atau sendinya bergeser, ya, di sendi-sendi jari kita. Nah, tapi apabila bengkak saja disertai nyeri ketika digerakkan, maka yang bisa kita lakukan adalah metode RICE, ya. R itu istirahat, rest, I itu ice, ya, kita dinginkan, kemudian C itu compression, ya, kita bisa lakukan kompresi dengan elastik verban, kemudian kita bisa lakukan elevasi, ya, jadi rise, beras, ya, rise, elevasi. Nah, kalau dia kemudian ada luka terbuka, maka kita lakukan penanganan pertama untuk membalut luka terbuka tersebut, ya, bisa dengan plester atau modalitas yang lain agar perdarahannya berhenti. Nah, setelah itu baru periksakan ke dokter. Ya. Nah, apa yang bisa kita lakukan untuk mengetahui struktur apa yang kira-kira yang terkena? Kalau bengkok ekstrim itu jelas, ya,
ada patah tulang atau sendi. Tapi kalau kemudian ternyata hanya peradangan tendon, itu biasanya gerak masih bisa, tapi terbatas karena nyerinya, Dokter Erwin. Ya, tapi terbatas karena nyerinya. Ada lagi kalau misalkan ligamen itu pengikat antar tulang. Nah, misalkan ligamen itu kita bisa gerakkan persendian kita, ya ligamen itu letaknya di persendian. Kalau digerakkan di arah tertentu, itu dia sakit, nah maka itu biasanya ligamen. Kalau nyerinya di sekitar persendian. Kalau yang tadi tendon, nyerinya itu biasanya sampai ke otot di tangan, di lengan, ya di lengan sebelah sini. Ya, itu biasanya tendon. Nah, itu yang bisa dilakukan. Nah, kalau hanya pembengkakan saja, lakukan metode RICE, istirahatkan dan lihat sampai selama 3 hari. Kalau makin lama makin membaik kondisinya, ya biasanya bisa akan lanjut membaik. Hanya perlu lanjutkan metode RICE tadi. Tapi kalau tidak membaik, maka saya sarankan untuk kemudian periksakan diri ke dokter. Ingat sekali lagi, tangan kita adalah aset kita yang cukup banyak porsinya untuk kita gunakan untuk produktivitas kita sehari-hari. Betul, dokter. Ya, mungkin nggak terasa dok ya, jadi sudah 45 menit lebih nih kita diskusi, dan banyak topik-topik hal-hal penting ya terkait cedera pada tangan yang sudah disampaikan oleh Dr. Wildan. Dan mungkin sebagai penutupnya, saya sebelumnya mohon maaf nih kepada para sobat sehat kita yang mungkin belum sempat dijawab pertanyaannya, ya, tapi karena keterbatasan waktu, mungkin dari Dr. Wildan sebagai penutup, apakah ada sesuatu yang ingin disampaikan dok sebagai konklusi terkait dengan topik kita pada hari ini? Baik, Dr. Erwin, saya mohon maaf nih, ternyata saya lihat ada satu pertanyaan yang katanya jarinya mengalami dislokasi itu ya. Dan saat itu juga oleh tentara harus kembali. Saya jawab itu dibenarkan ya, karena ya itu dibenarkan, kita bisa membalikan jari yang bengkok itu sesegera mungkin. Tapi selanjutnya tetap kemudian periksa ke dokter. Dan Dr. Erwin, untuk kesimpulan sebagai penutup, sekali lagi saya coba rangkum bahwa yang pertama adalah tangan kita adalah aset kita yang berharga sekali untuk produktivitas kita, maka jaga kesehatannya. Bagaimana cara menjaga kesehatannya? Selalu lakukan tindakan-tindakan pencegahan yang bisa membuat tangan kita cedera. Apakah kita bekerja dengan alat pelindung diri, ataukah kita bekerja dengan memperhatikan posisi, waktu, dan juga banyak melakukan stretching agar kita terhindar dari cedera. Ketika terjadi cedera, maka segera identifikasi separah apa cedera kita. Apabila tidak yakin, maka segera periksakan cedera itu ke dokter terkait. Dalam hal ini bisa ke dokter ortopedi atau teman sejawat yang lain yang terkait. Dan lebih cepat penanganannya, maka hasilnya pun, kesembuhannya pun akan lebih baik, sehingga produktivitas kita bisa terjaga dengan baik. Demikian Dr. Erwin. Oke, ya saya rasa mantap sekali ya konklusinya Dr. Wildan ya. Jadi mungkin sudah tersampaikan kepada semua sobat sehat yang join pada pagi hari ini. Tapi kalau sobat sehat masih penasaran ya, ingin konsultasi lebih lanjut sama Dr. Wildan, bisa melakukan melalui telekonsultasi atau mau bertemu langsung juga bisa, dapat datang ke RSCM Kencana. Untuk jadwal praktik Dr. Wildan pada hari Senin dan Kamis sekitar pukul 2 siang, atau jika mau appointment lebih dahulu, bisa menanyakan melalui informasi di layanan kesehatan RSCM Kencana, dapat menghubungi ke WA Center RSCM Kencana ya dokter di 0821 125 77 929, atau di call center di 1500 135. Atau bisa mengakses profil kami RSCM Kencana di Instagram kami di @rscm.kencana. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Dr. Wildan dan tentunya kepada semua sobat sehat yang sudah join pada talk show pada pagi hari ini. Jangan lupa untuk tetap melakukan physical distancing ya, lakukan pakai masker setiap hari dan dalam aktivitas setiap hari juga. Dan bagi ada yang keluhan-keluhan tadi yang disampaikan oleh Dr. Wildan dan tergugah untuk periksa ke dokter, jangan ragu-ragu
untuk periksa ke RSCM Kencana. Untuk itu di akhir talk show pada pagi hari ini, saya ucapkan sampai jumpa di talk show berikutnya. Saya Dr. Erwin, pamit dan undur diri. RSCM menolong memberikan yang terbaik dan RSCM Kencana melebihi harapan pelanggan. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.